Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Haikal dengan NRP 15/2024-065. Ini saya akan melakukan presentasi tentang eh, modul F1 sampai dengan H3. Oke, jadi yang pertama di sini ada F1 di mana diminta untuk membuat filter atau fungsi deteksi tepi dengan prosedur atau persyaratan di mana nantinya ada beberapa fungsi yang diminta, misalnya eh, fungsi untuk deteksi tepi Prewitt dan Robert, terus ada juga nih nanti eh, Kenny Edge Detection dan yang lainnya. Oke. Untuk codingannya sendiri seperti ini di kanan, di mana untuk coding ini ada codingan untuk actionnya, untuk action filter atau fungsinya yang diminta. Oke, mungkin langsung saya jalankan saja. Oke, sebentar. Oke. Oke, yang pertama di sini dari modul F atau deteksi tepi, yaitu tujuannya untuk mengekstraksi ciri dengan cara mendeteksi perubahan intensitas yang drastis dari dua batas daerah atau area. Oke, yang pertama di sini ada action sobel, di mana fungsi dari action sobel atau bagaimana cara kerjanya itu menggabungkan atau menggunakan kernel 3x3 untuk menghitung gradien sumbu X dan Y secara terpisah, lalu digabungkan. Efeknya yang ada di kanan yaitu menghasilkan garis tepi yang terlihat agak tebal, namun cukup halus. Nah, jadi seperti di sini pinggiran-pinggiran dari gambarnya tepinya terlihat lebih tebal, namun halus. Terus yang kedua ada action prelude, di mana dia kurang lebih sama dengan Sobel tapi dia menggunakan kernel yang berbeda. Terus untuk efeknya sendiri atau hasil filternya dia kurang lebih sama juga sama efek sebelumnya atau action sebelumnya yang itu Sobel. Tapi untuk kontras bagian tepinya atau bagian pinggirnya itu lebih rendah atau bisa lebih tajam tergantung dari gambar yang dipakai atau noise yang ada di gambar. Jadi misalnya di sini kan gambarnya sedikit lebih bagus atau HD, jadi tepinya itu lebih halus atau lebih rendah. Oke, yang ketiga ada Robert. Nah, kalau Robert ini dia menggunakan kernel yang paling sederhana yaitu 2x2. Terus untuk efek filternya sendiri, dia sangat sensitif terhadap noise atau detail-detail kecil. Jadi garis atau detail-detail yang ditampilkan itu biasanya tipis atau terputus-putus jika gambar tidak bersih. Nah, karena di sini gambarnya lagi-lagi sedikit HD, bisa dibilang lumayan bagus, maka hasilnya itu cenderung tidak terlihat atau dia menyatu dengan sempurna. Oke, terus yang terakhir dari deteksi tepi yaitu Action Kenny. Ini Action Kenny itu modul F2, di mana dia ini berfungsi dengan cara melalui tahap reduksi Gaussian, terus mencari gradien, non-maximum suppression, dan hysteresis thresholding. Nanti hasilnya eh, menghasilkan tepi yang paling bersih dan akurat karena menghilangkan pixel yang bukan merupakan puncak gradien. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, lanjut untuk ke modul G-nya. Bentar. Untuk G-nya di sini diminta untuk membuat program morfologi dengan teknik skeletonizing. Oke, di sini langsung aja. Untuk morfologi yang pertama itu ada uh, nah, untuk
Untuk yang skeletonizing ini yaitu prosesnya dierosi dan dilatasi berulang menggunakan morph cross. Jadi fungsinya itu untuk dilatasi berulang yang dengan tujuan untuk mengambil rangka sebagai pusat objeknya. Nah, efeknya objek yang tadinya tebal akan berubah menjadi garis tipis yang mempresentasikan tulang punggung. Jadi seperti yang bisa dilihat di gambar, hasil efeknya tersusun seperti susunan tulang alias rangka dari bentuk gambar aslinya. Oke, selanjutnya modul H yaitu thresholding dan output thresholding, di mana thresholding ini digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang berdasarkan nilai keabuannya. Oke, yang pertama ada action global, ini hasilnya, di mana global thresholding ini menggunakan satu nilai threshold, nilai threshold tetap untuk seluruh piksel gambar. Nah, efeknya gambar akan berubah menjadi hitam putih murni jika jika pencahayaan gambar tidak rata, sebagian objek mungkin hilang atau menyatu dengan latar belakang. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini ada beberapa warna atau dari gambar di sini tuh warnanya hampir kurang lebih sama hitam putih. Jadi jadinya dia menyatu dengan backgroundnya. Terus yang kedua tuh ada adaptive thresholding. Yang di sini tuh dia juga memakai atau menentukan nilai threshold secara lokal untuk setiap bagian kecil gambar atau setiap detail kecilnya. Terus untuk efek yang ditimbulkan, dia menyebabkan pencahayaan, sorry, ini sangat bagus untuk gambar yang pencahayaannya tidak merata. Jadi fungsinya dia ini untuk meratakan cahaya yang ada di gambar atau agar detail-detail yang detail-detailnya lebih menonjol. Terus selanjutnya ada Otsu. Thresholding ini yaitu mencari nilai threshold optimal secara otomatis berdasarkan histogram gambar. Terus efeknya dia memberikan hasil binaris yang paling seimbang antara objek dan latar belakang tanpa perlu menentukan angka threshold secara manual. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.